Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Sholawat beserta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Kenakalan Remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan hadis dakwah dosen Ibu Putri Rizky Rahayu. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia dini. Pada saat ini, kenakalan remaja semakin merajalela dan meresahkan masyarakat, utamanya orang tua kita sendiri. Kenakalan-kenakalan yang marak terjadi pada saat ini biasanya yaitu membolos sekolah, bullying, tawuran tersekolah, merokok, gangster-gangsteran, dan bahkan yang lebih parah lagi, remaja-remaja saat ini sudah mengkonsumsi narkoba. Bahkan anak-anak yang masih di bawah umur, bahkan ada pula anak yang masih SD, bahkan ada yang mengkonsumsi narkoba. Sebagai orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya supaya anak-anak mereka tidak masuk atau terjerumus ke jalan yang salah. Sebagai orang tua kita harus selalu mengarahkan anak-anaknya, menasihati anak-anaknya agar mereka tidak terjerumus ke jalan yang salah. Bahkan yang lebih parahnya, anak-anak sekarang ini sudah tahu yang namanya narkoba. Ada pula faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, biasanya dipicu karena yang pertama itu kurangnya kasih sayang dari orang tua mereka. Ketika anak-anak tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, akan memicu mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dengan harapan akan mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tua mereka. Maka untuk orang tua hendaklah memberikan perhatian atau kasih sayang yang lebih kepada anak-anaknya supaya anak tersebut tidak merasa kekurangan kasih sayang. Yang kedua yaitu pola asuh yang terlalu keras yang diberikan oleh orang tua. Pola asuh yang terlalu keras dapat memberikan dampak yang buruk kepada anak-anaknya. Tekanan kepada anak sehingga dapat memicu anak tersebut melakukan pemberontakan atau melawan kepada orang tua dan lingkungannya. Biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang temperamental dan berjiwa kriminal. Hendaklah orang tua jangan terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya supaya anak tersebut tidak membangkang atau melawan kepada orang tua. Hendaklah orang tua menjadikan anak-anaknya sahabat supaya mereka tidak merasa takut kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang buruk akan membuat anak terpengaruh dan terdorong melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sebagai orang tua harus
membatasi, mengawasi pergaulan-pergaulan anak-anaknya. Misalnya jangan membiarkan anak tersebut keluar malam. Caranya itu dinasihati dengan baik-baik, jangan terlalu keras supaya anak tersebut bisa menerima dan memahami maksud dari orang tuanya, mengapa mereka melarang anaknya bergaul ke sana ke sini. Dan orang tua jangan pula katanya terlalu mengekang anak-anaknya dalam bergaul. Ada pula solusi untuk mengatasi kenakalan remaja. Pendidikan moral sejak dini sangat diperlukan untuk menghindarkan anak-anak dari kenakalan remaja. Orang tua dapat mencegah kenakalan remaja dengan hal-hal yang kecil, seperti memberi nasihat kepada anak-anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan. Cara menyampaikan nasihat tersebut jangan terlalu keras, misalnya menyampaikan dengan cara kata-kata yang sopan, yang santun, tidak terlalu keras. Orang tua hendaknya menanamkan sifat kejujuran kepada anak-anaknya dari usia dini. Kejujuran akan memerangi segala bentuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Dengan kejujuran pula, anak dapat menjaga pendirian, kebenaran, dan keadilan. Kejujuran sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sehingga sebagai orang tua tanamkanlah nilai kejujuran kepada anak-anaknya supaya mereka selalu jujur dalam melakukan hal apapun. Agar Indonesia terhindar dari kegagalan, perlu peranan seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan moral di usia dini. Pentingnya moralitas juga mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diharapkan oleh masyarakat terhadap generasi penerus. Pekerjaan penting untuk memajukan dunia tidak menunggu untuk dilakukan oleh orang-orang yang sempurna, tetapi dapat dilakukan oleh generasi-generasi bangsa dengan bekal moral yang telah diperoleh dari pendidikan moralitas ketika mereka duduk di bangku sekolah. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moralitas sejak usia dini dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itulah ceramah singkat saya. Cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah tentang kenakalan remaja. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.